Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramisa Putri akan mencoba menjelaskan materi kedua, yaitu teori hubungan stres dan penyakit fisik. Pada dasarnya, secara tidak langsung, stres dapat memicu perubahan yang terjadi pada manusia. Contohnya ketika seseorang sedang stres, maka hal tersebut akan berdampak pada pola hidupnya, seperti ia menjadi tidur kurang teratur, merokok secara berlebihan, dan juga mengkonsumsi alkohol. Hal tersebut dapat berdampak pada kesehatannya, yang pada awalnya dimulai dari adanya tekanan ataupun stres. Hubungan antara stres dan penyakit fisik ini sebenarnya merupakan hal yang saling berkaitan, di mana tanpa disadari, stres mempengaruhi pola hidup seseorang. Terdapat dua teori dalam stres dan penyakit fisik ini, yaitu teori pertama, teori biologis. Menurut teori biologis, pada dasarnya respon yang terjadi antara biologis maupun stres merupakan satu hal yang sangat normal. Akan tetapi, jika respon stres tersebut terus-menerus terjadi dan tidak menormalkannya kembali, maka hal tersebut akan dapat memicu pada sistem organ yang merespons stres tersebut dan berefek pada sistem imun yang disebabkan oleh stres. Ada beberapa teori dalam teori biologis ini. Di antaranya yaitu yang pertama, teori kelemahan somatik. Menurut teori ini, terjadinya penyakit yang disebabkan oleh stres muncul karena adanya ketahanan tubuh yang menurun. Contohnya, ketika seorang memiliki pernafasan yang kurang baik sejak kecil, maka akan dapat memicu kemungkinan ia terkena asma. Menurut teori yang kedua, teori reaksi spesifik. Pada dasarnya, setiap orang merespons stres yang ada pada dirinya dengan berbagai macam cara. Ada yang merespons stres dengan detak jantung yang menjadi lebih cepat, dan ada pula yang merespons stres dengan tekanan darah yang tinggi. Kemudian ada juga yang merespons stres dengan mempercepat nafasnya. Oleh sebab itu, ketika munculnya stres yang tidak terkontrol, dapat mengarah pada hal yang sering dijadikan respon terhadap stres tersebut. Contohnya, ketika seorang merespon dengan tekanan darah yang lebih tinggi, maka akan dapat memicu munculnya hipertensi esensial. Yang ketiga, pemaparan jangka panjang pada hormon stres. Pada teori ini, stres yang terus-menerus terjadi akan tertangkap oleh tubuh dan beradaptasi, yang disebut dengan beban aloastik. Contohnya ketika tubuh yang sering terkena stres akan menjadi mudah terkena penyakit karena adanya perubahan sistem imun. Yang keempat, stres dan sistem imun. Sistem imun berperan penting dalam penyakit kanker, penyakit yang disebabkan oleh infeksi, penyakit autoimun, dan juga alergi. Ada beberapa hal yang dapat merubah sistem imun seperti depresi, konflik, ataupun kesedihan yang mendalam. Yang kelima, imunitas sektori. Pada sistem imun manusia terdapat dalam air mata, pencernaan, ludah, dan juga bronkial. Zat yang terdapat tersebut berfungsi sebagai antibodi dan pertahanan tubuh dari berbagai macam virus dan juga penyakit yang akan mengancam tubuh. Yang keenam, sitokin. Terdapat dua sitokin yang dipelajari dalam stres dan penyakit, yaitu interleukin 1 dan 6. Dari studi yang telah dilakukan oleh Cohen dan juga rekannya, menunjukkan bahwa pelepasan IL-6 lebih banyak simptom mirip flu, menunjukkan bahwa sitokin dapat menjadi indikator yang penting terhadap stres dan penyakit. Teori yang kedua yaitu teori psikologis. Ilmu dalam psikologi berupaya untuk dapat memberikan penjabaran yang pasti mengenai gangguan psikologis dan mempertimbangkan berbagai faktor secara tidak langsung mempengaruhi. Terdapat beberapa teori dalam teori psikologis ini, yaitu yang pertama, teori psikoanalisis. Teori ini berpendapat bahwa berbagai macam konflik dan mempengaruhi kesehatan mental yang terjadi pada seorang berkaitan dengan gangguan psikofisiologis seseorang. Yang kedua, faktor-faktor kognitif dan behavioral. Seringkali kita menyesalkan hal yang telah terjadi dan mencemaskan hal yang belum terjadi. Hal ini dapat merangsang munculnya aktivitas simpatik dan juga sekresi hormon stres. Ketegangan emosi tersebut membuat tubuh menerima goncangan dan pada akhirnya tidak dapat dikendalikan oleh tubuh.